Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Sobat Messenger melalui program Bread of Life. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Kami terus berdoa, kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini saya akan mengajak Anda semuanya, Sobat Messenger, mari kita awali hari yang baru ini dengan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Hari ini kita boleh menyaksikan bahwa Tuhan demikian mengasihi kita dengan Dia rela mati di atas kayu salib. Mari, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita akan kembali mengingat-ingat kembali segala kasih, segala anugerah yang Tuhan berikan buat kita, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh membuka mata kami. Kami mendapatkan diri kami di hari yang baru, hari anugerah-Mu yang demikian luar biasa untuk hidup kami. Sebentar kami akan menenangkan diri kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan itu boleh mengisi hati dan hidup kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa Engkau demikian mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini hari yang spesial untuk kita semuanya. Kristus sudah mati untuk kita. Saya memberi judul renungan saya di hari ini adalah dibayar lunas. Ya, dibayar lunas. Ada sebuah kisah tentang seorang budak Afrika. Dia memiliki seorang tuan yang demikian kejam. Baru saja budak ini melakukan sebuah kesalahan yang mengakibatkan amarah yang demikian luar biasa dari tuan yang kejam ini. Akhirnya sang tuan ini mengambil tombaknya dan hendak membunuh budak itu. Apa yang terjadi? Ada seorang pelancong asal Inggris yang mengetahui hal itu, dia langsung menepiskan tangannya untuk menghalau tombak itu. Orang ini bercucuran darah tangannya. Nah, setelah dia menepis, setelah tangannya bercucuran darah, dia menuntut kepada sang tuan ini agar budak ini diberikan kepadanya karena dia sudah membeli dengan darah yang dicucurkan. Akhirnya dengan berat hati sang tuan kejam ini memberikan budak ini kepada pelancong Inggris ini. Nah, mengetahui bahwa dirinya sudah dibeli oleh orang lain, maka dengan tersungkur sang budak ini mengatakan, yang dibeli dengan darah kini adalah hamba dari belas kasihan. Dia akan melayaninya dengan setia. Budak ini tahu bahwa orang yang membelinya adalah orang yang baik, jauh dibanding dengan tuannya yang dulu yang demikian kejam, yang hendak membunuh dia dengan tombaknya. Ya, yang dibeli dengan darah kini adalah hamba dari belas kasihan. Dia
akan melayaninya dengan setia. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, cucuran darah sangat berarti, sangat berharga bagi budak yang teraniaya tersebut. Cucuran darah dari seorang pelancong asal Inggris itu yang menyebabkan dia lepas dari belenggu, dari jerat Tuhan yang demikian kejam. Pagi hari ini kita tidak lagi berbicara tentang cucuran darah dari pelancong orang Inggris itu, tetapi kita diingatkan kembali cucuran darah dari Kristus yang mengasihi kita, yang menebus setiap dosa-dosa kita, yang membeli, dan kita semua sudah dibayar dengan lunas. Kita akan baca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sobat Messenger, sudah selesai. Itu yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dalam bahasa Yunani, sudah selesai, yaitu tetelestai. Dapat dikatakan juga sebagai sudah sempurna. Mengapa demikian? Sudah selesai, sudah sempurna. Karena semuanya yang sudah dirancangkan Allah itu sudah terlaksana. Apa yang diinginkan Allah ketika ia mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir untuk manusia, tugasnya sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Tetelestai. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah kita? Ya, siapakah kita sehingga dia rela mati untuk kita semuanya? Sobat Messenger, kita semua adalah orang yang berdosa, yang seharusnya mendapatkan penghukuman itu. Tetapi karena kasih Allah, maka Dia menggantikannya untuk kita semuanya. Ya, dosa kita sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Setiap Jumat Agung kita akan diingatkan peristiwa Via Dolorosa, jalan salib yang demikian terjal, yang demikian berliku, yang penuh dengan cucuran darah, yang Kristus lakukan, Kristus jalani untuk kita semuanya. Sudah beberapa kali, mungkin berpuluh kali kita melihat film tentang jalan salib itu, tentang penyalipan Kristus yang demikian kejam itu. Ada satu versi film yang membuat hati saya demikian tersentuh. Sebuah film garapan dari Mel Gibson, The Passion of the Christ. Ya, Passion of the Christ. Kita bisa melihat, menyaksikan bahwa demikian brutal jalan yang harus dilalui oleh Kristus untuk kita semuanya.
Sobat Messenger, bukan rahasia lagi. Penyalipan adalah salah satu bentuk eksekusi yang paling kejam yang pernah ada di dunia ini. Dari zaman kuno, bahkan penyalipan dianggap sebagai salah satu cara kematian yang paling brutal dan paling memalukan. Kemudian di bawah pendudukan Romawi, bentuk hukuman ini menjadi hal yang biasa. Bahkan pada tahun 4 sebelum Masehi, bangsa Romawi telah menyalib 2.000 orang Yahudi. Pada masa itu, penyalipan dipandang sebagai hukuman budak. Ya, hukuman bagi seorang budak. Selain itu, hukuman ini juga syarat dengan muatan politik. Sobat Messenger, selama abad pertama Masehi terjadi penyalipan besar-besaran yang diberikan pada kebanyakan orang Yahudi. Karena apa? Karena memberontak kepada Roma. Meski demikian, kebanyakan korban yang dihukum dengan penyalipan tersebut disebut dengan perampok. Ya, disebut dengan perampok. Namun sebelum itu, dalam hukum Romawi, seorang yang dieksekusi dengan penyalipan akan mengalami hukum cambuk terlebih dahulu, kecuali perempuan, senator, atau tentara Romawi sendiri. Penyambukan itu adalah prosedur yang sangat brutal karena dilakukan dengan tongkat kayu atau cambuk pendek dengan tali kulit dan bola kecil tajam yang ujungnya diikat. Korban semula ditelanjangi, diikat ke tiang palang atau salib tersebut, dan kemudian dicambuk. Ya, hukum Romawi tidak mengenal batasan untuk tingkat cambuk. Tetapi hukum Yahudi membatasi sejumlah 40 pukulan. Kita bisa menyaksikan bahwa Kristus lebih dari 40 kali dengan brutal. Sobat Messenger, setiap cambukan yang dipukulkan akan menghasilkan luka yang dalam hingga pendarahan dengan tujuan untuk melemahkan korban secara signifikan. Dihukum, dicambuk sampai dalam. Itu yang dialami oleh Kristus. Jika sudah demikian, korban seringkali pingsan, bahkan ada yang mengalami kematian mendadak. Nah, korban yang tidak mengalami kematian setelah menerima hukuman cambuk itu akan dipaksa untuk membawa tiang palang yang disebut dengan salib itu, dikaitkan ke pundaknya menuju ke lokasi eksekusi. Nah, dalam perjalanan itu di Yerusalem, menurut adat, akan ada perempuan yang menawarkan minuman analgesik pada korban untuk mengurangi rasa sakit itu. Tidak hanya itu, di beberapa kasus penyalipan, korban dipaku bagian tangannya. Tujuannya adalah agar tidak lepas dalam memanggul salib itu. Sungguh kejam. Kita bisa menyaksikan pengorbanan Kristus yang juga mengalami hukuman seperti apa yang baru saja saya bagikan kisahnya
untuk Anda semuanya. Kejam, brutal, sadis, itu yang dialami oleh Kristus. Sekali lagi, kita seharusnya yang menanggung dosa kita, tetapi Allah mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sobat Messenger, jangan sampai dalam hal ini kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang sudah diberikan untuk kita semuanya. Nah, biasanya kalau kita mendengar sesuatu yang gratis, sesuatu yang cuma-cuma, ya, kita akan cenderung untuk tidak menghargai. Tetapi dalam hal ini, dalam penebusan ini, kita harus mengetahui posisi kita. Kita yang seharusnya menanggung semua hukuman itu, tetapi digantikan oleh Kristus, supaya kita terbebas dari segala dosa-dosa kita. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu untuk membayarnya. Ya, seberapa besar dosa-dosa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah mampu untuk membayar itu. Tetapi karena Kristus, maka kita bebas dari dosa itu. Dan semua itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghargai pengorbanan Kristus itu? Atau kita masih hidup seenak kita sendiri, sehingga pengorbanan Kristus itu kita anggap sepele? Apa yang kita dapatkan secara gratis itu kita anggap sepele. Ini bukan main-main. Dia rela disalib, dipermalukan untuk kita semuanya. Ada sebuah kisah yang kiranya ini boleh menginspirasi kita semuanya. Kisah ini terjadi di Rusia. Waktu itu ada seorang kaisar bernama Nikolas. Kaisar Nikolas ini memiliki seorang teman, dan temannya ini memiliki seorang anak yang sudah beranjak pemuda. Karena kemurahan hati dari Nikolas, kemudian dia mengajak anak dari temannya ini untuk bekerja pada dia. Dengan senang hati, sang bapak ini memberikan anaknya untuk bekerja kepada Kaisar Nikolas. Nah, karena dia kenal dengan ayahnya, maka anak ini diberikan tugas yang demikian luar biasa. Tugas yang sungguh besar tanggung jawabnya, dan itu hanya bisa didapatkan karena kepercayaan. Dia percaya kepada ayah anak ini bahwa anak ini adalah anak yang baik. Pertama-tama anak ini boleh bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab tatkala dia ditempatkan pada satu benteng. Dia bertugas untuk mengurus keuangan dari angkatan bersenjata di benteng itu. Namun apa yang terjadi? Lama-kelamaan anak ini
mulai nyeleweng jalannya. Dia mulai berjudi, dari judi yang kecil sampai yang besar, dan akhirnya dia kehabisan uang. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian menggunakan uang kas bendahara benteng itu untuk keperluan pribadinya, bermain judi. Sampai dia berhutang demikian banyak dari kas itu. Nah, pada suatu hari ada berita yang menyebutkan bahwa esok Kaisar Nikolas akan mengunjungi benteng tersebut dan akan melakukan audit terhadap apa yang terjadi di benteng itu. Kemudian pemuda ini deg-degan gitu ya, Sobat Messenger. Dia membuka buku kas yang ada. Alangkah terkejutnya tatkala dia mendapati bahwa hutangnya demikian banyak sekali. Dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah sanggup untuk membayar hutang-hutang itu. Ya, rubel demi rubel dia pinjam dari kas itu untuk bermain judi. Dan akhirnya dia merasa bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya itu. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Malam hari sebelum Kaisar Nikolas datang menuju benteng itu, dia kembali membuka buku catatan kas itu. Dia putus asa. Aku tidak akan pernah bisa membayarnya. Dan dia menulis dalam secarik kertas, hutang besar, siapa yang membayar? Ada senapan yang ada di depannya. Dia bermaksud untuk mengakhiri hidupnya tengah malam sebelum Kaisar Nikolas datang. Karena dia merasa putus asa. Dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan Kaisar akan marah besar dengan kesalahan yang sudah diperbuat itu. Apa yang terjadi? Ketika Kaisar Nikolas masuk ke ruangannya, dia mendapati bahwa pemuda itu tertidur di kursi. Kemudian Kaisar Nikolas membuka catatan kas yang sudah ada. Alangkah terkejutnya Kaisar Nikolas mendapati bahwa pemuda yang dipercayai ini tidak dapat memegang kepercayaannya. Pertama-tama, Kaisar Nikolas hendak membangunkan dia untuk memberikan hukuman kepada pemuda ini. Tetapi dia kembali merenung, dan oleh belas kasihan dari Kaisar Nikolas ini, tatkala dia mendapati tulisan hutang besar, siapa yang membayar? Akhirnya Kaisar Nikolas menulis, hutang besar, siapa yang membayar? Ditulis oleh Kaisar Nikolas, dibayar oleh Nikolas. Kemudian Nikolas pergi meninggalkan benteng itu, dan pemuda ini terbangun. Alangkah terkejutnya tatkala pemuda ini yang hendak mengakhiri hidupnya, karena tertidur dia nggak jadi mengakhiri hidupnya. Dia mendapati bahwa Kaisar Nikolas sudah tahu kesalahannya, sudah tahu apa yang dilakukan, kejahatan dengan menggunakan kas itu. Tetapi Nikolas sudah membayar lunas hutang itu. Sobat Messenger, dosa kita
sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Kalau Kaisar Nikolas dengan kemurahan hatinya dia membebaskan hutang dari pemuda itu, Kristus dengan kemurahan hatinya, dengan cinta, dengan kasih, dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita yang seharusnya mati, tetapi dia sudah menggantikan untuk kita semuanya. Apakah kita akan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus itu? Ya. Saya mengajak, mari kita renungkan. Selama ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah di dalam kehidupan kita masih mendukakan Tuhan? Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Apakah apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu masih mendukakan Tuhan? Ingat Sobat Messenger, bukan dengan hal yang enteng Kristus menebus dosa kita, tetapi dengan hukuman di atas kayu salib yang demikian beringas, yang demikian kejam, yang demikian brutal. Itu yang dilakukan untuk kita semuanya. Masihkah kita mau mendukakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan? Hal-hal yang gak beres di hadapan Tuhan yang kita lakukan, karena itu akan mendukakan Dia. Ingat-ingat kembali. Ingat-ingat kembali. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Dia penuh kasih. Mari, sebelum kita nanti ada dalam ibadah Jumat Agung, saya mengajak, mari kita buka hati kita, mari kita bersihkan, minta ampun kepada Tuhan untuk semua dosa-dosa kita. Benar Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada miswa-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Maukah pagi hari ini kita berkata, Tuhan jadilah apa padaku seperti yang Engkau ingini. Bukan menurut kehendak kita, bukan menurut apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan pikirkan terhadap rancangan kehidupan kita semuanya.
sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, bukan hidup yang mendukakan Dia, tetapi hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat, bukan dengan sesuatu yang murah Tuhan menebus dosa kita, tetapi sesuatu yang mahal yang sudah dicurahkan di atas kayu salib itu, yang diberikan kepada Anda dan saya. Maukah pagi hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni semua dosa-dosaku. Aku mau tinggalkan cara hidupku yang lama, karena semuanya itu adalah suatu kesia-siaan. Tetapi aku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ampuni kami Bapa, kalau sering kali kami tidak menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami masih melakukan cara hidup kami yang lama. Kami masih mendukakan Engkau melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan. Semua yang ada dalam hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pagi hari ini, inilah kami Bapa. Kami bawa hidup kami. Kami menyadari bahwa kami adalah seorang budak yang sudah Engkau beli dengan tetesan darah, cucuran darah di atas kayu salib yang demikian luar biasa untuk kami semuanya. Dan kami akan melayani dengan setia. Ya, kami yang sudah dibeli dengan darah kini adalah hamba dari belas kasihan, dan kami akan melayani Engkau dengan setia. Pakai kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap apa yang Engkau ingin kami lakukan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Hari ini kami menyadari, kami diingatkan kembali
bahwa Engkau sudah mati buat kami. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Salib yang kejam itu mengingatkan kami bahwa kami yang seharusnya mendapatkan hukuman itu, tetapi Engkau menggantikannya untuk kami. Engkau sudah membayar lunas setiap dosa-dosa kami dan Engkau sudah membeli kami. Kami sambut hari ini, Jumat yang agung ini, dengan satu pengharapan. Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, dibayar lunas pagi hari ini. Kiranya boleh menginspirasi untuk kita semuanya bahwa hidup kita sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Jika Anda diberkati melalui video ini, silakan like, share, dan subscribe. Mari kita jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander mohon pamit undur diri dari Bread of Life di pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Tuhan Yesus memampukan kita untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat pagi, God bless.